Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara sekalian, hari ini KPU telah mengeluarkan pengumuman resmi yang hasilnya dalam versi KPU telah kita dengar bersama. Tapi dalam sebuah pemilihan, proses itu tidak kalah penting daripada hasilnya. Proses pemilihan itu penting untuk dipastikan terbuka, adil, jujur, bebas dari berbagai macam tekanan. Untuk apa? Untuk menjamin bahwa semua suara yang memenuhi syarat akan didengar dan akan dihormati. Proses pemilihan ini penting untuk dijaga agar memastikan legitimasi, kepercayaan, dan inklusivitas dalam hasilnya. Tanpa proses yang kredibel, legitimasi calon yang terpilih atau legitimasi keputusan bisa menyebabkan keraguan. Maka menjaga integritas pemilihan adalah fundamental untuk kelangsungan demokrasi dan untuk terpenuhinya aspirasi masyarakat secara keseluruhan. Atas dasar itu, izinkan kami menyampaikan pernyataan untuk mendakapi proses pemilu yang sejak awal hingga saat ini. Saudara-saudara sekalian, sepanjang perjalanan Pilpres kali ini, sejak awal kita semua telah melihat dan menemukan begitu banyak ketidaknormalan, kekurangan dan pembiaran terhadap proses yang tidak wajar, yang tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah bangsa ini. Sudah menjadi rahasia umum, berbagai kekurangan ini telah kita temui sejak jauh sebelum pencoblosan. Mulai dari rekayasa regulasi sampai ke intervensi alat negara. Dan semua ini telah menjadi catatan media serta jadi catatan publik. Mas Anies dan saya maju pencalonan sebagai capres dan cawapres ini untuk membawa misi perubahan. Menghadirkan keadilan dan kemakmuran bagi semua. Menegakkan kembali demokrasi dan menunaikan janji-janji reformasi. Dan berdasarkan catatan dari KPU tadi, ada puluhan juta orang yang menitipkan suara kepada kami berdua. Maka demi memperjuangkan suara mereka yang percaya pada perubahan dan tetap teguh hingga akhir, kami memutuskan meminta tim hukum Timnas Amin untuk maju ke Mahkamah Konstitusi dan menyampaikan kepada majelis hakim serta publik luas tentang berbagai kekurangan dan penyimpangan yang telah terjadi selama proses Pilpres kali ini. Terlalu banyak temuan-temuan tentang proses demokrasi yang tidak berintegritas ini yang telah dikumpulkan oleh tim hukum Timnas Amin. Semua ini nanti akan disampaikan oleh tim hukum kepada Mahkamah Konstitusi. Kami mempercayakan sepenuhnya proses ini kepada tim hukum yang dipimpin oleh Saudara Ari Yusuf Amir. Dan tentu dikawal dan didukung sepenuhnya oleh tim Amin di bawah kepemimpinan Kapten Muhammad Saugi. Kami menyerukan kepada seluruh relawan dan pendukung, mari kita dukung sepenuhnya tim hukum berjuang di jalan konstitusional yang telah tersedia secara sah. Dan kita semua akan terus menjaga etika demokrasi, menjaga suasana kedamaian dan persatuan. Saudara-saudara sekalian, kepemimpinan yang lahir dari proses yang ternodai dengan penyimpangan, dengan kecurangan, akan menghasilkan rejim yang outputnya nanti, keluarannya nanti adalah kebijakan-kebijakan yang penuh dengan ketidakadilan. Dan ini yang tidak ingin kita temui di Indonesia. Kita tidak ingin ini terjadi. Dalam prinsip negara demokrasi modern, ketika melihat ketidaknormalan, ketika melihat penyimpangan demokrasi, maka langkah yang dilakukan bukanlah marah-marah lalu melakukan agitasi kepada publik. Tapi langkah yang dilakukan adalah mengumpulkan semua sinyalemen, semua bukti-bukti untuk kemudian nanti dibawa ke depan hakim, ke depan Mahkamah Konstitusi. Ini ciri pribadi, ciri organisasi, dan ciri negara yang modern, yang matang, yang beradab. Karena itu sejak awal kami katakan, kami tidak akan gegabah
Walaupun kami merasakan sejak masa kampanye sampai pemilihan terlalu banyak ketidaknormalan, penyimpangan yang kami alami. Tapi kami memilih untuk mengumpulkan itu semua secara hati-hati, melakukan validasi, memastikan akurat. Kenapa? Karena kita ingin negeri ini, negara tercinta kita ini terus maju makin matang dalam berdemokrasi, makin matang dalam bernegara. Dan ini kita kerjakan dengan keseriusan. Kita tidak ingin proses demokrasi yang terjadi membuat kita mundur mendekati masa prareformasi. Karena itulah kita menjaga semua proses ini secara baik, secara tertib. Walaupun itu semua kita lakukan, akan ada saja yang berusaha merendahkan usaha konstitusional ini. Ada saja yang nanti akan mendegradasi usaha konstitusional ini. Seakan ini adalah sikap penyangkalan dan tidak mau menerima kekalahan. Izinkan kami tegaskan di sini. Kami tidak ingin membiarkan penyimpangan atas demokrasi itu berlalu tak ditantang. Kami tidak ingin penyimpangan itu berlalu tanpa catatan. Kami tidak ingin ini menjadi presiden yang buruk bagi generasi-generasi yang akan datang. Biarlah cukup berhenti sampai di sini. Jangan ada pembiaran. Bila penyimpangan, pelanggaran dibiarkan, dia menjadi kebiasaan. Bila kebiasaan dibiarkan, dia menjadi budaya. Kita tidak ingin budaya demokrasi kita penuh dengan ketidaknormalan. Kita ingin mengembalikan demokrasi kita menjadi demokrasi yang penuh dengan kewarasan. Demokrasi yang mengedepankan adab. Ini yang harus kita kerjakan. Karena itulah kenapa kita memilih jalur ini. Karena kita ingin agar pengalaman ini nantinya tidak menular. Tidak menular kemana? Ke pemilihan-pemilihan berikutnya. Baik pilpres, nanti akan ada ratusan pilkada, akan ada pileg tingkat 1, tingkat 2, yang tidak boleh mengalami yang pernah kita saksikan sama-sama. Walaupun kami sadar, kita ini dalam situasi yang tidak normal. Banyak yang menyampaikan kepada kami bahwa kemungkinan untuk bisa mendapatkan keadilan itu kemungkinannya amat kecil. Berbagai pihak mengatakan ini lembaga-lembaga negara yang terkait penyelenggaraan pemilu, terkait penyelenggaraan sengketa, telah terkooptasi oleh oknum-oknum yang sudah terbukti melanggar etik. Bahkan ada yang ketuanya sudah melanggar kode etik berkali-kali, sudah diberikan sanksi berkali-kali, tapi tetap saja dibiarkan menjalankan perannya. Padahal perannya memiliki dampak pada kehidupan seluruh bangsa Indonesia dan perjalanan ke depan negara kita. Meskipun kita dengar itu semua, meskipun kita saksikan ketidaknormalan itu, tapi kami tetap memilih berada pada jalan dan jalur konstitusi. Kami berharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga Allah bukakan, Allah teguhkan hati para hakim konstitusi itu untuk mereka bisa imparsial, untuk mereka memiliki keberanian, untuk mereka mengambil keputusan yang adil, keputusan yang benar, keputusan yang nantinya akan mereka pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Keputusan yang akan mereka pertanggungjawabkan di hadapan sejarah perjalanan bangsa Indonesia, yang akan dipertanggungjawabkan di depan anak cucu mereka di kemudian hari. Ini adalah harapan kita. Dan kami yakin, insya Allah mereka akan bisa menjalankan apa yang menjadi harapan dari kita semua. Mari kita terus jalankan perjuangan ini dengan menjunjung tinggi etika, menjaga kedamaian dan persatuan. Kita dukung langkah tim hukum, dan kita biarkan segala temuan itu nantinya disampaikan dan menjadi rekam sejarah yang tercatat secara resmi dalam lembaran risalah-risalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Ini biar menjadi catatan, biar catatan pengingat, catatan yang penting bagi perjalanan Republik ini, perjalanan bangsa ini di masa yang akan datang. Seperti saya katakan tadi, jangan sampai ini berulang lagi. Dan izinkan kami mengakhiri dengan menyampaikan terima kasih. Kami sampaikan terima kasih kepada semua yang telah bekerja keras, kepada seluruh tim yang telah bekerja sepenuh hati, dengan luar biasa hingga tuntas, dan kepada seluruh pendukung, seluruh simpatisan yang tak henti menguatkan kami,
Kami juga ingin sampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada kami. Dan izinkan kami juga mengirimkan rasa apresiasi kepada orang-orang berintegritas yang ada di dalam penyelenggaraan pemilu. Orang-orang yang memilih untuk menjaga integritasnya, yang tahan dalam tekanan, tak goyang dalam iming-iming, tapi tetap bekerja dengan jujur, dengan berintegritas untuk menghasilkan pemilu yang baik. Terakhir, kami ingin tegaskan sekali lagi, apapun takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan Maha Kuasa nanti, kami akan bersama dengan gerakan perubahan. Insya Allah gerakan ini akan terus bergulir, membesar ke depan, dan membawa perubahan-perubahan yang baik, perubahan-perubahan yang diperlukan oleh bangsa ini. Terima kasih, salam hormat untuk semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi perjuangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak berpanjang lebar, kami persilahkan Ketua Umum Partai Nasdem Bapak Suryawan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semuanya, rekan-rekan pers yang saya dan kami hormati. Sebenarnya malam sudah cukup larut. Saya tahu betapa kawan-kawan semua juga masih dalam kondisi keadaan yang relatif cukup lelah. Tapi untuk satu misi dan tugas bersama, baik rekan-rekan wartawan maupun kami di Nasdem ini, kita pikir tugas kita bersama untuk memberikan respon yang baik berkenan dengan telah selesainya ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan rekapitulasi perhitungan suara, baik untuk pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden. Sebagai sebuah mekanisme yang telah ditetapkan dan kita sepakati bersama dalam kehidupan politik kenegaraan, inilah hasil pemilu yang harus kita terima. Benar bahwa terdapat berbagai macam catatan dan evaluasi, bahkan gugatan atas pelaksanaan pemilu yang ke-13 dalam sejarah kehidupan politik kita. Tidak kurang dari kalangan aktivis, dari berbagai kelompok masyarakat sipil, hingga para guru besar, kampus-kampus ternama di seluruh tanah air turut menjadi bagian dari suara-suara tersebut. Namun apapun itu, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita harus menerima bahwa harus terus berlangsung evaluasi, koreksi, hingga diskursus yang tidak berkesudahan dalam upaya memperbaiki sistem pemilu serta berpraktek berdemokrasi. Namun kehidupan politik harus terus berlangsung. Kita harus terus berdialektika di dalam dinamika politik yang tengah berjalan. Suka atau tidak suka, sepakat atau juga tidak bersepakat. Sebab hajat hidup bangsa ini harus tetap diperhatikan. Kenyataan politik hari ini adalah bagian dialektika yang harus terus kita jalani sebagai suatu bangsa. Sebab demokrasi pada kenyataannya senantiasa menyisakan ruang bagi berbagai bentuk perbaikan atau bahkan penyelewengan terhadap praktek kekuasaan itu sendiri. Yang paling penting adalah bagaimana komitmen kita sebagai kaum demokrat, sebagai kaum pergerakan, sebagai bagian dari masyarakat sipil untuk terus-menerus tidak pernah berhenti berupaya memperbaiki
praktek-praktek berdemokrasi kita. Demi terciptanya kehidupan politik dan kekuasaan yang mencerdaskan kehidupan warganya. Berangkat dari pemikiran di atas, Partai Nasdem menyampaikan sikapnya terhadap hasil pemilu tahun 2024 seperti berikut ini. 1. Partai Nasdem menyatakan menerima hasil pemilu tahun 2024 yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu. Baik pemilihan anggota legislatifnya maupun pemilihan presiden dan wakil presiden dalam Pilpres. Kedua, Partai Nasdem mengucapkan selamat kepada seluruh partai politik peserta pemilu legislatif tahun 2024, beserta dengan ketiga pasangan calon yang telah mengikuti kontestasi pemilihan presiden pada pemilu 2024. Partai Nasdem juga mengucapkan selamat pada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres tahun 2024. 3. Atas berbagai catatan yang ada, Partai Nasdem tetap berkomitmen untuk senantiasa berada dalam kehendak yang terus-menerus berupaya memperbaiki kehidupan demokrasi dan politik kita. Nasdem akan selalu siap, terbuka, serta telah menjalin komunikasi dan korespondensi dengan berbagai kelompok masyarakat sipil, akademisi, para tokoh, cendekiawan, guru besar, hingga media sebagai pilar demokrasi keempat guna mewujudkan komitmen tersebut. Keempat, Partai Nasdem menyadari bahwa partai politik hanyalah satu dari sekian pilar demokrasi. Nasdem menyadari bahwa politik tidak saja membutuhkan otoritas yang kuat, akan tetapi juga praktek check and balance yang sehat. Oleh karena itu, selain perlu membangun sistem politik dan kekuasaan yang sehat, kita juga membutuhkan kecerdasan politik warga negara yang kuat. Kelima, Partai Nasdem mengajak seluruh komponen bangsa untuk senantiasa mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan atau kelompok di dalam upaya mencari keadilan pasca pemilu. Demikian pernyataan ini disampaikan sebagai Tuhan yang Maha Esa. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kekuatan kepada bangsa ini untuk mampu memperbaiki dan terus-menerus meningkatkan diri di masa depan. Jakarta, 20 Maret tahun 2024, Surya Paloh, Ketua Umum. Terima kasih Ketua Umum sudah menyampaikan butir-butir pernyataan sikap Partai Nasdem. Sekarang kami serahkan kepada teman-teman media. Kalau ada pertanyaan, silakan 5 penanya ya. 5 pertanyaan. Jadi 5 pertanyaan sesuai dengan sikap Nasdem. Pertama, sebutkan dari media mana. Ya, selamat malam Pak Surya Paloh. Saya Dita dari JPNN. Izin Pak bertanya, untuk Partai Nasdem sendiri ketika Pak Prabowo terpilih dan mengajak Nasdem untuk bergabung di koalisi, bagaimana sikap Nasdem nantinya? Apakah akan bergabung ke koalisinya Pak Prabowo? Dan yang kedua, untuk selanjutnya langkah dari Timnas Amin sendiri akan mengajukan gugatan ke MK. Bagaimana Nasdem apakah mendukung untuk Amin mengajukan ke MK? Dan yang ketiga soal hak angket, apakah Nasdem akan turut mendukung hak angket Pak di DPR? Terima kasih Pak. Oke, makasih. Kalau sama pertanyaannya cukup diwakili ya. Silakan yang kedua. Terima kasih Pak Surya, Kakak Willy dan teman-teman sekalian. Pertama, saya Irfan dari wartawan tirto.id. Tadi juga menekankan apa yang disampaikan teman saya Dita. Tadi disampaikan oleh Pak Surya, menerima hasil. Apa itu definisi menerima hasil? Menerima hasil pemilu itu sendiri. Dan bagaimana gugatan ke
Karena besok pukul 8 pagi tim hukum nasional Timnas Amin akan mengajukan langsung ke Mahkamah Konstitusi. Itu pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua adalah dari PKB, Nasdem, dan PKS Timnas Amin kemarin sudah berkumpul dan ketiganya saya lihat sudah bersikap sama akan menyiapkan Pak Anies untuk DKI 1. Nah, di sini juga ada Pak Sahroni yang juga merupakan salah satu kandidat dari Partai Nasdem. Itu bagaimana tanggapannya? Terima kasih. Terima kasih. Lanjut. Yang ketiga atau sudah cukup? Silakan. Izin Bang, Cindy dari Kompas TV, masih terkait juga dengan MK. Kalau yang Pilpres kan Timnas Amin besok akan maju, tapi kalau untuk dipilih, kalau dari Nasdem sendiri persiapannya seperti apa, apakah akan mengajukan atau tidak? Sama juga menegaskan lagi kan tadi Partai Gerindra juga bilang kalau udah komunikasi dengan 01 dan 03 dan dapat isyarat baik dari banyak partai politik soal kebersamaan dan satu visi misi gitu di pemerintahan selanjutnya. Partai Nasdem juga yang termasuk kah? Terima kasih. Cukup ya. Silakan Ketua Umum. Pertanyaannya bagaimana nasib koalisi ya? Iya, Pak. Kira-kira Jika diajak bergabung. Apakah akan bergabung? Betul, Pak. Pada pemerintahan baru ya? Betul. Bergabung pada pemerintahan baru, saya pikir bukan prioritas utama bagi Nasdem. Ya. Kemungkinan tetap bergabung maupun tidak bergabung itu sama posisinya hari ini. Jadi ini saya ingin bertegas, tidak merupakan prioritas untuk segera bergabung. Harapan dari Nasdem tentu, pemilu ini tentu kita harapkan menghasilkan pemerintahan yang lebih hebat, lebih kuat, lebih solid, lebih mantap untuk menjalankan roda administratif pemerintahan. Itu harapan yang jelas dari Nasdem. Itulah sikap Nasdem. Jadi ini untuk menjawab hal yang pertama. Kawan-kawan yang besok akan mengajukan, katakanlah dari Timnas Anies untuk KMK, saya pikir kita sepakat dari apa yang saya gambarkan tadi. Penghormatan kita untuk upaya mencari keadilan, upaya untuk mengevaluasi, memperbaiki dari sesuatu yang kita anggap perlu untuk dilakukan, saya pikir itu tetap harus berjalan sebagaimana mesti. Seterusnya hak angket. Ini yang paling menarik. Saya berbicara dengan saudara semuanya dengan bahasa kita dalam komunitas pers. Ada keterus terangan, ada spontanitas. Saya pikir saya harus katakan ini. Dengan energi Partai Nasdem yang relatif masih amat terbatas. Kalaupun Nasdem mendorong hak angket itu semata-mata karena penghormatan kepada hak konstitusional yang dimiliki oleh seluruh anggota dewan. Pertanyaannya, masih memungkinkah efektivitas yang akan diperoleh oleh Nasdem atau siapapun yang melaksanakan hak angket dalam kondisi pada saat ini? Ini perlu kita pikirkan bersama. Kenapa demokrasi yang ada pada saat ini tidak lagi mengedepankan azas musyawarah dan mufakat, tapi suara terbanyak. Ketika kita berhadapan dengan suara yang terbanyak, kita harus pikir dulu, kita sudah banyak suara. Saya harus katakan ini, agar tidak memakai bahasa yang penuh dengan eufemisme. Sebenarnya ini hak angket bukan yang pertama sekali kita kenal. Sudah berapa kali dipergunakan, dipakai gitu ya.
Begitu juga terhadap pemilu. Tapi khusus pemilu tahun 2024 ini, seakan-akan ada hal yang extraordinary, luar biasa. Nah, karena haknya seakan-akan kesan impresi yang luar biasa ini, Nasdem juga mengikutinya dengan cermat. Ada apa? Kalau tidak ada mengada, belum pepatah. Kenapa tua bersarang rendah? Jadi ini pepatah ini ada apa kok luar biasa? Tapi konsep Nasdem itu adalah kepentingan nasional. Berulang kali saya katakan, di mana saja persatuan nasional itu di atas kepentingan pemilu ini sendiri, apalagi hak angket. Jadi kami serahkan pada kawan-kawan yang ingin meneruskan hak angket, tentu Nasdem amat sangat menaruh rasa simpati dan respect. Bagaimana sikap Nasdem? Kami akan evaluasi. Kami lihat dulu satu persatu. Partai yang lebih besar dalam posisinya di Dewan Perwakilan Rakyat hari ini bukan Nasdem sebagai partai terbesar. Bahkan rekan-rekan dari PDIP yang pertama sekali mengambil inisiatif untuk menggulirkan hak angket. Kita lihat ini sejauh mana progresnya berjalan. Jadi partai dengan jumlah perolehan suara yang tidak nomor 1 dari hasil pemilu 2024 ini bolehlah ikut. Lihat-lihat dulu pada partai yang mendapatkan suara dan kursi paling banyak. Jadi jawaban kami. Yang kedua definisi menerima Pak. Definisi menerima hasil pemilu. Sebelum saya menjawab langsung, saya ingin tanyakan kepada saudara semua. Adakah pilihan lain kecuali tidak menerima? Ada. Apa itu? Menolak. Apalagi tidak bersikap. Tidak menerima, tidak menolak. Abstain. Dia abstain. Nasdem menyatakan sekali lagi demi kepentingan persatuan nasional, dia menerima hasil pemilu. Dengan catatan berbagai kekurangan, berbagai hal-hal yang perlu kita perbaiki, kita harus perbaiki. Itulah sikap Nasdem. DKI 1 Pak Surya. Ada Anies, ada Sahroni ini. Mau Anies atau mau Sahroni Pak Surya? Tadi ini kalau malam ini Sahroni. Coba lihat cari. Kalau itu kan OTW Jakarta, memang sudah diberi. Yang terakhir Pak Surya, komunikasi dengan partai-partai lain dan tadi dibilang dengan termasuk 02 dan 03. Nasdem akan memainkan seperti apa? Ini pertanyaan terakhir Pak Surya. Hubungan kekerabatan dalam komunikasi politik yang selama ini terjalin baik itu harus tetap terjaga. Harus tetap terjaga. Nasdem tetap berupaya sepenuhnya agar komunikasi politik ini cair untuk melihat dan memiliki satu tekad dan harapan yang sama agar proses perjalanan pembangunan kehidupan kebangsaan kita akan berjalan lebih baik. Ini yang kami tumpahkan agar benar-benar komitmen kebangsaan kita bisa terjaga lebih baik. Kita harus berupaya ke arah itu, walaupun itu tidak mudah. Maka concern yang sama tentu kita harapkan memperkuat rasa kebersamaan di antara kita. Ini salah satu barangkali terapi yang baik untuk mengurangi hal-hal yang barangkali pembuangan energi yang percuma di antara kita ketika kita bertikai satu dan dua di antara kita. Itu saja saya pikir. Makasih teman-teman. Dan nanti sisanya nanti kita bisa respon atau teman-teman kakak-kakak bisa tanya ke pribadi yang bersangkutan, termasuk yang sebelah kiri saya ini, karena ini sekarang cita-citanya jadi presiden bukan jadi gubernur. Itu bedanya. Nasdem ini kalau selalu tinggi. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali. Terima kasih ya. Iya, Pak.
ya.